Selamat pagi anak-anakku. Ya, semuanya sehat ya? Oh ya, syukur anak-anakku kita semua sehat dan kita masih bisa bertemu untuk pertemuan kedua kita hari ini ya. Minggu lalu kita kontrak kuliah ya dan pengenalan diri. Jadi hari ini kita baru lanjutkan materi kita ya. Jadi kita absen dulu. Minggu lalu semuanya hadir ya. Oke, semuanya hari ini juga hadir semua ya. Ya, karena kita sudah absen dan semuanya hadir. Jadi untuk pertemuan kedua kita hari ini kita akan mulai proses mengajar belajar ya. Kita proses belajar. Di sini kita untuk materi pertama kita hari ini yaitu pendekatan dalam asuhan kebidanan, terus langkah-langkah manajemen dalam asuhan kebidanan dan serta dokumentasi dalam asuhan kebidanan. Nah, untuk anak-anakku sekalian, tolong perhatikannya, Ibu menjelaskan karena setelah Ibu menjelaskan nanti Ibu akan mereview ya. Ibu akan menunjuk satu-satu untuk menjelaskan kembali yang Ibu jelaskan atau apa yang anak-anakku tangkap hari ini ya. Jadi kita langsung materi ya. Untuk materi kita kan pendekatan dalam asuhan, terus langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan serta pendokumentasian asuhan kebidanan. Di mana pertama itu pendekatan asuhan dalam kebidanan. Di mana bidan seseorang yang menganut filosofi yang mempunyai keyakinan dirinya bahwa semua manusia adalah makhluk bio, fisiko, sosio, kultural, spiritual yang unik dan merupakan satu kesatuan jasmani yang utuh dan tidak ada individu yang sama. Terus bidan penempatan sebagai partner perempuan untuk pemahaman holistik sebagai satu kesatuan fisik, sosial, budaya, spiritual serta pengalaman reproduksi. Nah, kita lanjut di langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan ya. Kita langsung saja. Manajemen asuhan kebidanan adalah pendekatan dan kerangka fikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode-metode pemecahan masalah secara mulai dari pengumpulan data, analisa data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ya. Tolong anakku perhatikan ya. Terus kita masuk di langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan. Ada 7 langkah Varney. Pertama itu kita mengumpulkan data dasar. Terus kedua kita menginterpretasikan data dasar. Ketiga mengidentifikasi masalah dan diagnosis potensial. Terus keempat menetapkan kebutuhan tindakan segera, merencanakan asuhan yang menyeluruh dan melaksanakan perencanaan dan evaluasi ya. Tolong anakku yang di belakang tolong diperhatikan ya, karena nanti Ibu akan mereview sekalian untuk pengambilan nilai ya. Bagaimana untuk penjelasan pendekatan dalam asuhan kebidanan, terus langkah-langkah, terus langkah manajemen asuhan kebidanan. Ada yang ingin ditanyakan atau terlalu cepat? Iya nak, kita lanjut ya. Kita masuk di bagian pendokumentasian, di mana istilah dokumentasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dokumen, yaitu berarti satu atau lembar kertas resmi atau official dengan tulisan di atasnya. Dalam bahasa Indonesia, dokumen berarti semua warkat asli atau catatan otentik yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum ya. Jadi dokumentasi seperti itu ya anakku. Dan untuk tujuan dokumentasi itu sendiri, pertama sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana tanggung jawab dan tanggung gugat, dan sebagai sarana informasi statistik, sebagai sarana pendidikan, terus sebagai sumber data penelitian, sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan, sebagai sumber data perencanaan asuhan kebidanan yang berkelanjutan.
Terus kita lanjut di manfaat dokumentasi, di mana informasi yang lengkap dalam sebuah dokumentasi memungkinkan pasien untuk mendapatkan perawatan yang diinginkan dan memungkinkan dokter menegakkan diagnosis yang tepat sebagai dasar untuk pengobatan yang tepat pula. Dalam kegiatan penelitian, informasi yang lengkap dalam sebuah dokumentasi mengandung sumber materi ilmiah yang dipercaya. Ya, itu ya untuk bagian dokumentasi. Ada tujuan tadi yang Ibu jelaskan ya Nak ya, terus manfaat, terus kita lanjut pada fungsi dokumentasi, di mana pertama itu bentuk tanggung jawab profesi bidan, terus sebagai perlindungan hukum, terus mematuhi standar pelayanan, dan untuk keempat efisiensi kegiatan dan pembiayaan asuhan ya. Terus kita lanjut di bagian metode pendokumentasian SWOT, di mana SWOT itu ada subjektif, ada objektif, asesmen, dan planning. Di mana subjektif itu sendiri adalah catatan yang berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa. Terus ada objektif. Pada bagian objektif itu sendiri, data ini memberi bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa. Data fisiologi hasil observasi yang jujur, informasi kajian teknologi seperti hasil laboratorium, sinar X, rekaman CTG, USG, dan lain-lain. Dan kita lanjut pada planning, di mana planning atau perencanaan, yaitu membuat rencana tindakan saat itu atau yang akan datang. Ini untuk mengusahakan mencapai kondisi pasien sebaik mungkin atau menjaga atau mempertahankan kesejahteraannya. Catatan ini menggambarkan pendokumentasian tindakan, implementasi, dan evaluasi perencanaan berdasarkan asesmen sebagai langkah dalam Varney, 7 langkah Varney ya. Jadi anak-anakku sekalian, bagaimana, apa Ibu yang terlalu cepat ya? Jadi bisa ya ditanyakan jika ada yang kurang ya. Jadi materi kata hari ini Ibu sudah menjelaskan ya, tapi Ibu yang jelaskan secara singkat, tapi tolong anak-anakku ya cari buku atau mencari materi-materi tentang materi kita ya, supaya pengetahuan atau ilmu anak-anakku bisa bertambah ya. Jadi untuk penjelasan Ibu sudah cukup ya. Jadi kita yang pertama tadi Ibu sudah janjikan bahwa kita akan mereview ya. Jadi Ibu akan mereview atau Ibu tanya langsung ya sama anakku apa yang kalian tangkap atau kalian pahami hari ini ya. Jadi kita untuk pertama Ibu menunjuk Tina ya. Tina, tolong Tina coba sebutkan 7 langkah Varney yang Ibu sudah jelaskan tadi, yang anakku tangkap ya. Ya, silakan Nak. Ya, betul sekali. Nah, 7 langkah Varney itu tadi ada pengumpulan data dasar, mempresentasikan data dasar, mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial, menetapkan kebutuhan tindakan segera, merencanakan asuhan yang menyeluruh, melaksanakan perencanaan dan evaluasi. Dan untuk review kedua, mungkin untuk Sarni ya. Tolong jelaskan kembali Ibu tentang fungsi pendokumentasian yang kamu tangkap, yang anakku tangkap tadi, bisa? Ya, tolong dijelaskan secara singkat saja yang anakku tangkap. Silakan. Oh ya, betul sekali. Nah, betul bahwa fungsi dari pendokumentasian itu sendiri, pertama itu ya sudah disebutkan sendiri ya, sebagai bentuk tanggung jawab profesi bidan, terus untuk perlindungan hukum, terus mematuhi standar pelayanan dan efisiensi kegiatan dan pembiayaan asuhan ya. Jadi
Ibu hari ini cukup puas ya, karena Ibu perhatikan anakku sangat memperhatikan dan menyimak materi Ibu untuk hari ini. Jadi yang Ibu tidak tunjuk hari ini mungkin di lain waktu ya, pertemuan ketiga, keempat. Jadi tolong perbanyak lagi untuk belajar ya, karena sewaktu-waktu Ibu bisa bertanya. Jadi untuk review kita hari ini mungkin sudah cukup saja ya untuk hari ini, karena kita melihat dari waktu ya, kita pertemuannya cuman berapa menit. Jadi untuk pertemuan ketiga kita minggu depan ya, kita lanjut. Ibu akan memberikan tugas ya. Ibu akan memberikan tugas. Nanti Ibu bagikan di grup ya, materi yang Ibu akan berikan, dan nanti dibagi kelompok, ada 7 kelompok ya. Semuanya 26 orang ya. Jadi nanti dibagi 7 kelompok ya. Jadi semuanya sudah, hari ini kita sudah belajar, kita sudah mereview ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kedua kita hari ini sudah cukup ya Nak ya. Jadi kita minggu depan lanjut lagi. Jadi kita tutup kelas kita hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, rajin belajar ya. Jadi untuk hari ini sudah cukup. Selamat siang dan selamat istirahat dan beraktivitas dan belajar ya.